Pemirsa, sebelum kita membahas mengenai tema kita pada hari ini, kita akan tampilkan polling kita yang pertama berikut ini. Dengan pertanyaan, apakah perekonomian Indonesia sudah sesuai dengan konstitusi? Sebanyak 70% ini menyatakan belum. Saya ke Pak Sukidi dulu. Pak Sukidi, menurut Anda apakah ekonomi Indonesia sudah sesuai dengan konstitusi? Karena sebanyak 70% mengatakan belum. Pak Sukidi, bagaimana menurut Anda? Saya tidak melihat bahwa ekonomi kita berjalan sesuai dengan amanah para pendiri republik dan sekaligus spirit konstitusi itu sendiri. Pertama, bahwa dua pendiri dan proklamator Republik Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta, memiliki satu cita-cita bersama, yaitu adalah bagaimana perekonomian itu bermuara pada satu kemakmuran, pada kesejahteraan bersama. Ya. Tetapi setelah hampir 79 tahun Indonesia merdeka, ekonomi kita ditandai dengan ketidakadilan. The economy of injustice itu sendiri. Terutama ketidakadilan kepada jutaan rakyat miskin dan sekaligus ketidakadilan pada kelas menengah yang jumlahnya cukup besar, yang selama ini tidak memperoleh kebijakan yang pro kelas menengah dari pemerintah itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua adalah bahwa pemerintah juga tidak mengembangkan ekonomi sesuai amanah Bung Hatta itu sendiri. Bung Hatta itu adalah arsitek utama Undang-Undang Dasar di bidang ekonomi, terutama pasal 33. Ya. Dan semangat Bung Hatta adalah semangat ekonomi yang lebih diorientasikan pada semangat koperasi, semangat ekonomi kerakyatan, semangat yang lebih memberikan satu pemberdayaan kepada masyarakat luas. Dan terutama pada penghidupan yang layak, pada pendidikan yang berkualitas, pada kemakmuran yang sebesar-besarnya diperuntukkan untuk rakyat itu sendiri. Hampir 79 tahun kita merdeka, Ya. justru tujuan ekonomi kita tidak bergerak ke arah sesuai semangat konstitusi dan sesuai semangat para pendiri bangsa itu sendiri. Ekonomi kita justru ditandai dengan ketimpangan. Ya. Ketimpangan tidak hanya dari segi pendapatan, tapi juga ketimpangan dari aspek kekayaan, ketimpangan dari aspek pendidikan, dan ketimpangan juga dari aspek income itu sendiri. Lebih parah lagi adalah bahwa ketimpangan ini sebenarnya menjadi alarm besar terhadap keberlangsungan Republik ini. Karena apa? Karena kita menyaksikan bahwa mereka yang berada di sektor kelas menengah dan bawah itu pasti tidak punya akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas, terhadap kesehatan, terhadap kenyamanan ekonomi itu sendiri. Sehingga mereka rentan sekali pada situasi yang tidak aman secara ekonomi dan sekaligus tidak aman secara kesehatan dan terutama aspek penghidupan yang layak. Sehingga dua catatan besar ini menjadi PR kita bersama bahwa perjalanan Republik ini 79 tahun kita merdeka itu bukan semakin mendekat terhadap impian ibu dan bapak dari bangsa, tapi semakin menjauh dari semangat konstitusi dan sekaligus semangat yang diamanahkan oleh ibu dan bapak pendiri bangsa. Ya, itulah kenapa tidak mengherankan sebanyak 70% tadi menyatakan kita belum sesuai dengan konstitusi. Kita akan tampilkan berikut polling kita yang berikutnya dengan pertanyaan kepentingan nasional di bidang ekonomi adalah melindungi usaha kecil. Nah, ini kita lihat sebanyak 67% mengatakan melindungi usaha kecil adalah kepentingan nasional. Yang ini sangat penting. Pak Teguh, tanggapan Anda bagaimana? Ya, memang ini kan sama lah, artinya bahwa fungsi negara atau fungsi pemerintahan itu kan bagaimana melindungi yang lemah. Artinya negara harus berpihak kepada kelompok bawah. Artinya memang saya setuju dengan polling ini di mana 67% bahwa fungsi negara itu memberikan perlindungan usaha kecil menengah agar bisa berkembang. Ini menurut saya penting dalam konteks Indonesia bahwa kita harus mengembangkan usaha kecil ini menjadi sebuah usaha menengah dan akan menjadi besar.
Karena kalau kecil ini menurut saya ada sebuah dalam konteks Indonesia ini ada yang kita kenal apakah usaha kecil atau mikro ini apakah mereka itu kewirausahaan ataukah keterpaksaan. Ini yang harus kita lihat sehingga kita harus mendorong bahwa usaha kecil ini memang sebuah kewirausahaan untuk menjadi besar, menengah menjadi besar sehingga bisa menciptakan kue ekonomi yang lebih besar. Sehingga dengan terciptanya kue ekonomi yang lebih besar, usaha kecil ini bisa membesar, bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih baik atau lebih banyak kepada masyarakat kita. Menurut saya kalau kita punya strategi yang jelas bahwa negara ini punya strategi yang clear bagaimana menciptakan usaha-usaha kecil, mikro, menengah ini untuk naik kelas. Ini yang menurut saya menjadi sebuah strategi penting bahwa kita harus mendorong strategi usaha kecil ini bisa naik kelas menjadi menengah, kecil dan menengah dan menjadi besar dan bisa memperbesar kue ekonomi yang pada akhirnya kita bisa menjadi sejahtera bersama-sama. Menurut saya ini adalah langkah penting dan memang di awal dalam konteks pengembangan usaha kecil di awal-awal memang butuh keperbiaan. Atau dalam konteks kita bisa katakan adalah butuh ada afirmasi kebijakan untuk mendorong usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang. Tetapi saya sendiri selalu sedikit berbeda bahwa afirmasi itu perlu tetapi tidak boleh selamanya. Harus ada titik waktu sendiri bahwa usaha kecil ini harus naik kelas. Usaha kecil ini harus disapai untuk berkembang. Ini menurut saya yang pemikirannya harus dikembangkan. Tidak harus selamanya negara ini benar-benar melakukan afirmasi terus-menerus. Ya, Pak Teguh, tapi bisa tidak kemudian kita melindungi produk-produk UMKM kita di era globalisasi pada saat ini? Saya rasa itu bisa ya, dengan berbagai upaya itu menurut saya bisa. Tetapi yang perlu dilakukan adalah selain afirmasi, kita juga harus mendorong produk-produk dari UMKM kita ini juga memiliki kualitas yang lebih baik. Sehingga di satu sisi kita memberikan perlindungan, tetapi di sisi lain kita mendorong mereka maju. Sehingga semakin lama mereka bisa berkompetisi dengan para pemain global. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Cina. Di mana di awal-awal memulai industrialisasinya, Cina itu melakukan proteksi besar-besaran terhadap industrinya, bagaimana produk-produknya ini bisa diserap di pasar domestik. Tetapi di satu titik mereka harus memaksa mereka untuk mereka lebih produktif, mereka lebih meningkatkan kualitas dari produk-produknya dan mereka memaksa mereka harus go internasional. Ini strategi yang clear dari industrialisasi yang dilakukan oleh Cina, yang dilakukan oleh Korea. Nah, kita juga harus seperti itu. Tetapi kadang kita ini kebijakannya kadang nggak konsisten gitu, nggak persisten dalam konteks kebijakan. Ya, tapi bisa tidak kemudian Pak Teguh, pertumbuhan itu dengan pemerataan itu dilakukan secara beriringan dan seimbang begitu. Memang awal-awal kita selalu mempertentangkan bahwa di awal-awal kita selalu ngomong pertumbuhan yang utama baru setelah itu pemerataan. Karena kita pengen memperbesar kuenya, setelah itu kuenya besar bisa dibagi lebih banyak. Tetapi dalam konteks saat ini dunia yang berubah ini tidak perlu dipertentangkan. Sehingga kita harus menyelaraskan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam konsep sekarang ini yang kita sebut namanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya pertumbuhan ekonomi yang bisa menurunkan kemiskinan, tetapi pada saat bersamaan juga menurunkan ketimpangan. Ini memang sebuah konsep yang seolah-olah di awang-awang atau indah diucapkan, sulit dilakukan. Tetapi saya yakin bukan seperti itu, bahwa kita bisa dan kita pernah punya pengalaman memiliki pertumbuhan inklusif, pertumbuhan yang kita tumbuh tetapi sekaligus terjadi pemerataan. Oke, Pak Trubus mungkin sekalian menanggapi, tapi kita tampilkan dulu mengenai polling kita yang berikutnya. Anda setuju kebijakan diskriminatif yang berpihak pada usaha kecil? Nah, ini kita tampilkan berikut ini. Sebanyak 54% ini menyatakan setuju, kemudian 46% menyatakan tidak. Pak Trubus? Iya, saya melihat kalau lihat yang setuju 54% berarti kan masih banyak yang setuju bahwa pemerintah harus melakukan langkah-langkah kebijakan yang diskriminatif dalam rangka untuk istilahnya pembelaan kepada masyarakat kecil lah ya, artinya pengusaha-pengusaha kecil. Nah, tentu ini persoalannya, tantangannya cukup berat karena belum ada juga misalnya terkait dengan koperasi misalnya. Kita sampai hari ini tidak ada undang-undang koperasi yang model yang aktual lah artinya, karena yang ada tahun 1992, kemudian tahun 2004 sempat di judicial review oleh MK
kemudian kita sampai hari ini belum ada undang-undang yang terkait dengan koperasi ini misalnya. Jadi sehingga kebijakan yang terkait dengan koperasi sampai hari ini kita arahnya semakin tidak jelas gitu loh. Itu yang menurut saya memang maka timbul ada yang ketidaksetuju itu gitu. Karena apa? Karena memang tantangannya cukup berat. Yang kedua, saya melihat bahwa selama ini banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memang kadang-kadang kurang berpihak kepada bawah. Misalnya belakangan yang rantai munculnya PP 28 gitu ya, terkait larangan terhadap jual rokok eceran misalnya, itu kan sempat menimbulkan masalah. Kemudian juga cukai terhadap pangan olahan, kemudian juga terhadap deterjen, terhadap hal-hal yang berbau masyarakat kecil ini semuanya akhirnya mengarah. Kemudian ada kebijakan rencana terkait dengan asuransi terhadap kendaraan bermotor misalnya gitu. Itu kan menyentuh ke masyarakat kecil karena kebanyakan pemiliknya itu roda 2 kan gitu, yang cc-nya cuma 100 lagi kan gitu ya. Ini kemudian pemerintah belum mengalihkan. Kemudian ada lagi kebijakan yang kemudian terlihat mempengaruhi juga gitu, misalnya kita banyak ada kontainer yang karena impor ya, itu di pelabuhan-pelabuhan itu sampai tertahan lama. Nah kemudian kita berdasarkan Permendak nomor 36 itu memang harus melalui pertek dulu, teknik dulu, baru bisa masuk gitu kira. Tapi ini kemudian dikeluarkan lagi Permendak nomor 8 yang menggagalkan kontainer-kontainer yang isinya itu mungkin bahan-bahan dari impor yang mengganggu produksi dalam negeri, itu akhirnya masuk gitu. Jadi masuk secara luar biasa. Ini dianggap oleh sebagian saya lihat yang tidak setuju itu mengatakan bahwa memang akhirnya kita lihat pemerintah memang harus intervensi benar, jangan kemudian inkonsistensi apa yang kita lihat dalam berbagai belakangan ini. Yang ketiga memang selama ini ego sektoral antar kementerian lembaga dan kemudian antar pemerintah pusat dan daerah dalam bagaimana menumbuhkan perekonomian di tingkat bawah itu memang masih seringkali ya istilahnya di bawah itu babak belur gitu. Artinya babak belur itu tidak diberikan ruang yang besar mereka untuk tumbuh, untuk kompetitif gitu ya. Sementara kalau kita potret di negara-negara lain, UMKM misalnya di Singapura diberikan ruang yang begitu besar, mereka ada digitalisasi ya. Meskipun kita juga mencoba ini, ada program mengenai digitalisasi, ada pemberdayaan, ada juga mengenai kolaborasi yang sedang dilakukan. Tetapi kalau kita lihat India misalnya, sudah Make in India itu UMKM diberi dukungan oleh pemerintah gitu ya, subsidinya kuat sekali. Atau kita lihat Eropa itu dikasih subsidi yang besar pula. Akhirnya UMKM itu bisa tumbuh kembali dari bawah ini, kuat kan. Jadi dalam situasi yang berubah terus mereka. Nah di Indonesia kita lihat masih kurang di dalam memberi pemahaman itu. Bahkan ketika nyusun kebijakan itu satu kementerian seperti permen PP 28 itu kan kaitannya dengan kesehatan, turunan kesehatan. Nah ini harusnya menyangkut UMKM, tapi Kementerian UMKM sendiri sudah dilibatkan di dalam ini, atau dari Kementerian Keuangan yang kaitan dengan cukai misalnya harusnya juga dilibatkan, tetapi mereka mengatakan tidak dilibatkan. Nah, ini akhirnya ketika itu akan dilaksanakan nanti kebijakannya akhirnya berbenturan dengan kepentingan publik yang lebih banyak gitu. Jadi menurut saya memang persoalan kemudian istilah ada state capture juga, itu state capture itu juga bagaimana mempengaruhi para pemodal ya di kita, mempengaruhi melalui politik-politik, sementara memang hampir semua kebijakan terutama undang-undang itu disusun oleh DPR dengan pemerintah, sementara DPR sendiri anggotanya kebanyakan pengusahanya. Itu kemudian pemikiran-pemikiran yang terkait dengan kebijakan lebih banyak ke yang pro ke ini gitu, yang ke kecil itu jadi kecil, makanya prosentasenya itu ada yang 40% menunjukkan seperti itu. Artinya memang kondisinya sudah berubah. Kemudian dengan era digitalisasi ini banyak sekali masyarakat bawah tidak diberikan akses juga mengenai pinjaman. Kita banyak di DKI Jakarta dulu ada program OKOC misalnya, tapi akhirnya setelah dilatih mereka selesai tidak kasih hasil apa-apa, akhirnya nggak ada akses yang diberikan, nggak ada sesuatu apakah pinjaman dari bank dapat atau apa juga nggak ada. Jadi akhirnya mereka mati suri, hilang lagi. Nah berbagai keterampilan sudah diterapkan itu bagi mereka yang ada bansos, yang ada itu kebijakannya untuk masyarakat bawah memang yang kita beri cuma bansos. Kalau lihat pertumbuhan ekonomi selama kepemimpinan 10 tahun Pak Jokowi ini kan hanya 5%, nggak lebih dari itu gitu. Padahal dulu di era sebelumnya kita masyarakat melihat itu sampai 7% kan itu. Artinya ini hal yang perlu
perlu dilihat bagaimana kemudian daya beli masyarakatnya menurun, kemudian makanya munculnya berbagai hal, munculnya banyak pinjol, berlaku pinjol pelanggaran, banyak lagi judi online itu karena masyarakat itu pilihannya nggak ada, kemudian lapangan pekerjaan yang sempit. Kita tidak pernah menciptakan lapangan pekerjaan sifatnya padat karya, yang ada padat modal. Elon Musk kita dorong-dorong untuk masuk ke sini, tetapi nilainya cuma kecil, ujungnya SDM artinya peluang tenaga kerja yang masuk juga kecil. Nah, padahal padat karya ini harusnya ditumbuh kembangkan. Bagaimana misalnya petani-petani ini, khususnya misalnya ini program-program kaitannya dengan anti tembakau misalnya. Ini petani tembakau kan harusnya dikasih solusi dulu, seperti apa? Apakah dia suruh nanam singkong atau nanam jagung atau nanam apa, pangan supaya kita tidak impor kan? Selama ini kita impor. Nah, padahal itu mereka tidak dikasih, ini tiba-tiba ada ujuk-ujuk orang Jawa tiba-tiba muncul kebijakan yang namanya mereka harus dilarang untuk menjual rokok misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang harusnya ada perintah pemerintah mikir bagaimana misalnya kita ada BRIN, kita ada Badan Pertanian, Kementerian Pertanian. Kasih dia BRIN riset fungsi tembakau itu apa? Selain untuk rokok itu apa? Kan bisa di riset dulu. Pemerintah tinggal perintahkan aja, mereka nanti riset temukan apa, sehingga mereka ini artinya petani tembakau yang jumlahnya mungkin jutaan kalau datanya itu. Nah, itu bisa berpindah ke hal yang sementara ini menyerap tenaga kerjanya banyak. Gitu. Nah, ini maksud saya bagaimana ekonomi bisa kuat tahan terhadap situasi kalau kemudian kebijakannya kita kurang berpihak kepada masyarakat bawah. Kira-kira itu, Mas. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Visi Negarawan akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.